Bukes, apa kabar? Selamat datang di channel Suara AA. Channel ini akan membahas tentang buku dalam bentuk audio atau audiobook. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada audiobook dari channel ini. Sekarang kita lanjut ke part 2 tentang buku Uno. Paduan Barat dan Timur. Lahir di tengah lingkungan alam yang kaya raya itu, di masa kecil saya sering ikut ayah berkeliling daerah. Sebagai pegawai pemerintah yang memikul tanggung jawab menjaga kelestarian hutan lindung di Gorontalo, ayah kerap kali melakukan inspeksi ke hutan-hutan lindung di berbagai tempat. Karena luasnya wilayah yang harus ditinjau, perjalanan harus dilakukan dengan berkuda melalui tebing yang terjal. Jika perjalanan mendaki, saya didudukkan ayah di pelana di depannya. Dan jika jalan menurun, saya duduk memeluk ayah dari belakang supaya tidak mudah tergelincir dan jatuh perlahan. Ketika masih bayi, karena badan saya penuh dengan luka dan penyakit kulit, orang tua saya menyerahkan saya kepada seorang tante. Uruslah anak ini. Begitu kata ibu kepada tante yang kami panggil Ita. Nama yang dalam bahasa Gorontalo berarti hitam. Ita yang bernama asli Mardia sehari-hari bekerja sebagai penjaga kebun milik ayah. Memang kulitnya berwarna gelap. Siapa ya sebenarnya sosok tante ini? Baru di kemudian hari saya ketahui asal muasalnya. Ternyata dia anak hasil kawin siri kakek saya yang pada saat itu memiliki banyak kekasih. Ketika sudah besar, saya pernah bertanya kepadanya, Ita ini siapa sebenarnya? Saya cuma orang yang dipungut di tepi pagar. Begitu selalu jawabannya dengan nada bergurau. Kami anak-anak tidak pernah menelusuri keberadaannya lebih jauh lagi. Ayah mengangkatnya sebagai anak dan kami pun memperlakukan dia sebagai anggota keluarga. Kenyataannya dia sayang sekali pada saya, sehingga saya merasa lebih dekat dengan dia daripada orang tua saya sendiri. Dalam asuhan dia, saya dibawa berobat kemana-mana termasuk ke dukun. Kepala saya dilaburi ludang sang dukun yang mengunyah berbagai ramuan. Berhari-hari kemudian kepala saya dibungkus kain flanel dan baru dibuka setelah semuanya mengering. Pandai doa. Saya berasal dari keluarga yang termasuk golongan kelas menengah. Ayah seorang tenaga profesional dan ibu seorang ibu rumah tangga biasa yang berasal dari keluarga bangsawan. Ayah berasal dari keturunan cendekiawan yang dihormati masyarakat karena penguasaan mereka tentang ajaran agama Islam. Kakek dari pihak ayah bernama Alexander Uno yang acap kali dipanggil Sander Uno. Beliau menyandang jabatan Marsa Oleh, semacam penguasa atau camat di daerah Kewandang yang kini terletak di Gorontalo sebelah utara. Sementara itu, ayah dari pihak nenek saya tersohor sebagai orang yang pandai berdoa sehingga dijuluki Taulo Kabulu atau berarti orang. Sedangkan Lo Kabulu berarti yang permintaannya selalu dikabulkan oleh Allah. Konon, menurut cerita setempat, kakek buyut ini memiliki kesaktian dan diberi nama tersebut karena dianggap orang suci. Tersebut kisah yang menyatakan bahwa kawasan tempat tinggal keluarga saya selalu didatangi perompak kaum Manginano dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Mindanao di Filipina Selatan. Mereka datang ke Sulawesi, khususnya pantai utara, untuk mengayau. Mereka merampok hasil pertanian dan membawa lari para wanita di sana. Nah, kakek Taulo Kabulu inilah yang berani mengejar para perompak itu karena beliau memiliki kemampuan berlari di atas air. Beliau bertarung mati-matian dan memacung kepala para perompak Mindanao itu. Menurut cerita orang, beliau sehari-harinya makan bubur atau kebiasaan yang kenal dengan masyarakat Jawa itu sebagai puasa mutih. Karena konon kerongkongannya ditumbuhi rambut. Beliau juga dikisahkan memiliki tongkat yang mampu menunjukkan jalur kandungan emas di bukit-bukit sekitar Gorontalo. Pada suatu ketika kakek buyut saya itu pergi berlayar untuk menunaikan ibadah haji. Setelah 3 bulan beliau hilang tak tentu rimbanya dan tak pernah kembali. Sejak saat itu beliau dinyatakan meninggal di Tanah Suci. Keluarga ibu berasal dari keturunan raja-raja dari Trah Monoarfa.
Pada sekitar tahun 1800-an, daerah ini diperintah oleh Raja Zainal Abidin Manoarfa yang disapa Tato Karetahulawa. Dia yang di Kareta Emas, itulah leluhur ibu saya. Kerajaan ini sendiri ukurannya kecil, namun rakyatnya yang hanya mencapai 400.000 orang sangat patuh kepada raja mereka. Sebelum masa penjajahan, Gorontalo terdiri atas beberapa kerajaan yang tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalaah dan diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Di Gorontalo terdapat 2 kerajaan utama dan 17 kerajaan yang lebih kecil. Para raja dari 17 wilayah yang lebih kecil ini bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah di antara mereka. Namun, merujuk kepada keputusan kedua raja besar, yaitu keluarga Raja Oli dan Limboto, dan keluarga Raja Manoarfa yang berkedudukan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Gorontalo. Dua raja ini mengadakan perjanjian yang ditulis dalam bahasa Gorontalo, ditentukan di dalamnya antara lain mengenai penggunaan nama daerah yang harus selalu menyebut kedua nama kerajaan Limboto dan Gorontalo, atau Gorontalo dan Limboto. Demikianlah semua kerajaan dengan relasi hingga saat pemerintah Hindia Belanda masuk ke daerah ini dan mengubah segalanya. Berbeda dari kerajaan di Jawa yang masih bertahan dan dipelihara dengan kuat. Kerajaan di Gorontalo karena ukurannya yang kecil menjadi tidak berdaya dan akhirnya patuh saja kepada pengusaha atau penguasa. Sistem kerajaan di daerah ini bertahan hanya sampai masa kakek Rais Manoarfa yang merupakan keturunan terakhir raja-raja bermarga Manoarfa yang masih bertahan. Pada akhir abad ke-19, Belanda menghapus sistem kerajaan di daerah ini dan menggantinya dengan organisasi pemerintahan seperti yang kita kenal kemudian dengan adanya jabatan seperti bupati, wedana, lurah, dan seterusnya. Pada masanya status raja diubah menjadi patila atau raja penguasa bertingkat atau setingkat Mangkubumi yang selanjutnya disebut dengan Jogugu. Fungsinya adalah sebagai kepala daerah untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Selain itu, sebagai penguasa, menurut hukum adat jika dia bertindak sebagai kepala adat dan menjadi hakim yang mengadili warga pribumi dengan kewenangan mutlak. Dengan diberlakukannya hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk dalam 19 wilayah adat di Indonesia. Di daerah ini, agama dan adat menyatu dengan istilah adat bersendikan syara dan syara. Bersendikatan di tabullah, ada macam ketabutan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak berhak mengadili warga pribumi. Di sini tidak berlaku hukum pidana yang berasal dari hukum Belanda dan KUHP hanya berlaku untuk perkara besar. Saya sempat kenal kakek Rais Manoarfa ini. Beliau baik hati, tetapi memancarkan kesan tegas sehingga disegani orang. Kakek terbiasa bangun pagi-pagi untuk mengawasi kebun miliknya yang terletak 7 km dari luar kota. Setelah salat subuh, saat suasana masih temaram, beliau berangkat naik bendi. Ketika itu berlaku peraturan bagi setiap bendi untuk memasang lampu tempel berisi minyak tanah di sisi kiri dan kanan bendi. Pada salah satu kunjungan kelilingnya, dalam cahaya remang-remang itu beliau berpapasan dengan bendi lain yang berlari tanpa penerangan lampu. Dia berhak menghentikannya. "Hei Uti, kenapa kamu tidak pakai lampu?" Begitu tegurnya. Uti adalah panggilan yang umum digunakan di Gorontalo untuk menyapa laki-laki. "Oh, ini tadi baru saja mati, kehabisan minyak," jawab orang di atas bendi itu. Tentu kakek tidak percaya begitu saja. "Ini peraturan," demikian ujar kakek Rais sambil meraba lampu pada bendi orang itu. Jangan bohong kamu. Lampu ini sudah lama mati karena sudah dingin," kata kakek pula. Orang itu pun dibawa ke kantor dan besoknya dijatuhkan hukuman penjara sekian hari atau dikenai denda. Kakek dari pihak ayah juga orang terpandang meskipun tidak dapat dikatakan orang kaya. Laki-laki dalam keluarga ini lebih dikenal karena keahlian merayu hingga mempunyai istri di mana-mana. Hal tersebut mudah terjadi pada penjabat yang melakukan tugas keliling ke daerah-daerah terpencil, di mana-mana mereka dapat saja melakukan kawin siri, sedemikian mudahnya. Sehingga bahkan cukup dengan mengusap dahi seorang gadis. Perkawinan sudah dianggap sah. Saya bahkan masih sempat melihat adanya budak belian yang bersedia dipukul dan diperlakukan semau-maunya oleh majikannya.
Bagaikan langit dan bumi. Ayah saya bernama Abdul Uno, biasa dipanggil Dul oleh kawan-kawan beliau. Beliau belajar di Sekolah Pertanian Middlebury Land and Business School atau MSBS di Bogor. Di masa itu sangat sedikit orang Indonesia yang dapat bersekolah dan tamat MLBS untuk menjadi insinyur pertanian. Seseorang harus bersekolah di negeri Belanda. Meskipun demikian, dari sekolah itu ayah bahkan mendapat 2 ijazah, masing-masing untuk bidang kehutanan dan pertanian. Satu-satunya adik laki-laki ayah meninggal pada usia muda ketika flu pandemik yang disebut Spanish grippe atau flu Spanyol melanda seluruh dunia pada tahun 1918. Ketika itu belum dikenal adanya aspirin dan di kampung orang hanya mengandalkan jamu berupa rempah-rempah. Beruntunglah ketika itu ayah bersekolah di Bogor sehingga terhindar dari serangan penyakit ini. Tentang hal itu beliau secara berseloroh selalu berkata, "Saya banyak merokok, jadi flu tidak berani masuk ke badan saya." Kebiasaan merokok itu kemudian berlanjut pada kakak sulung saya. Pada akhir tahun 1920, pekerjaan di bidang kehutanan membawa ayah berkeliling Pulau Jawa, terutama di kawasan hutan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Taat beragama dan angkuh. Sebagai orang yang bersekolah di seberang, di Pulau Jawa, Abdul Uno menjadi incaran untuk dijadikan menantu oleh orang-orang tua yang mempunyai anak gadis di kampung. Termasuk diantaranya kakek Rais Manwarfa yang dari istri pertamanya kakek Boki Zainab Katili. Mempunyai seorang anak gadis bernama Ruwaida Intan yang sehari-harinya dipanggil Ida. Ruwaida bersekolah sampai kelas 6 di Europe Language School atau ILS atau sekolah dasar. Ketika mendengar akan dijodohkan dengan Abdul Uno, ibu menolak sambil menangis. Tetapi setelah berbagai bujukan, akhirnya ia berhasil melunakkan hati ibu. Pada tahun 1929, ibu dinikahkan dengan ayah dengan sedikit paksaan. Setelah menjadi istri Abdul Uno, ibu segera dibawa oleh ayah pergi merantau ke tempat-tempat yang jauh. Itu memang taktik ayah untuk menaklukkan hati ibu. Bahkan ketika akan naik ke kapal pun ibu masih menolak dibawa pergi. Ayah yang masih bertugas di Jawa kemudian memboyong ibu saya ke berbagai tempat seperti Rambi Puji dan Randu Balatung. Ternyata taktik ayah berhasil karena kemudian ibu sangat setia menemani beliau. Setelah peristiwa itu, dengan kewenangannya, kakek berusaha agar menantunya mendapat tugas di Gorontalo. Tanpa mengetahui hal ini, ayah menerima penugasan yang mengharuskan beliau pindah ke Gorontalo atas permintaan kakek. Kelak kemudian, ayah megang jabatan sebagai Kepala Kehutanan Gorontalo dengan pangkat Bos Sartitep. Ayah dikenal sangat taat melaksanakan kewajiban beragama sewaktu kecil. Ayah mendapat ajaran agama yang sangat kuat sekali karena keluarga ayah dikenal sebagai lebay. Sedari kecil, beliau diajar untuk membaca Al-Quran. Kebiasaan ini melonggar setelah ia bekerja dengan Belanda. Namun beliau tetap rajin menjalankan sholat 5 waktu. Ketaatan agama ini tumbuh semakin ketat sesudah beliau bebas dari penjara Jepang. Meskipun demikian, beliau tidak pernah memaksakan anak-anak beliau untuk belajar Al-Quran ataupun mengaji. Sewaktu masih kecil, kami dipaksa bangun pagi. "Ayo bangun, ayo bangun!" ketika teriak ayah setiap pagi. Tetapi karena air terasa dingin di pagi hari, seringkali saya tidak mau mengambil air wudhu. Saya menunaikan sholat hanya dengan memakai celana pendek. Ayah tidak keberatan soal ini. Asal kami menjalankan kewajiban ini, ketika saya berusaha 9 tahun, saya sering meniru-niru ayah dan menjadi imam jika sholat. Hanya itu pengalaman keagamaan kami bersama ayah. Ayah juga dikenal karena sifatnya yang kaku dan keras hati. Beliau selalu menolak bergeser dari prinsip yang diyakininya dan memberontak jika berhadapan dengan pendapatan yang menurut beliau tidak benar. Saya pernah mendengar cerita tentang sikap ayah ketika ditugaskan ke Gorontalo sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Jabatan beliau saat itu langsung berhubungan dengan pusat. Artinya, beliau tidak berurusan organisasi secara langsung dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ayah hanya bersedia mendapat perintah dari atasan beliau di pusat. Saat itu di lingkungan pemerintah daerah datang seorang pejabat Belanda yang baru diangkat dan suka pamer kekuasaan. Suatu ketika ada rapat pemerintahan daerah yang dihadiri oleh kakek saya. Ayah tidak datang. Kemudian si Belanda menyuruh petugas memanggil ayah saya. Datanglah Pak Opas, si pesuruh itu, ke rumah dan menghadap ayah.
Dalam bahasa Gorontalo yang sangat sopan, dia berkata, "Ju, pei, toduolio," yang artinya, "Tolong, Bapak dihaturkan untuk hadir di rapat itu." Mendengar ucapan itu, ayah hanya membelalakkan mata dan berkata, "Siapa yang mengundang?" Pak Opas pun menjelaskan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang dari Belanda. Dia menyebut nama mereka satu persatu. Ayah yang memang bersifat angkuh segera membalas dengan beri perintah dalam bahasa Gorontalo kepada Pak Opas yang kira-kira bunyinya, "Balik saja ke sana ya." Dan teriakan kepada orang-orang Belanda itu, "Tuan Uno tidak mau datang." Pak Opas yang malang itu pun kembali ke ruang rapat dan berteriak keras, "Pak Uno tidak mau datang," kata orang Belanda itu. Orang-orang Belanda itu langsung marah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tahu bahwa jabatan ayah bersifat vertikal dan ayah bukan anak buah mereka. Benarlah sikap ayah yang sadar akan haknya. Beliau mempertahankan prinsip dan yang diyakininya, dan juga hal itu pula yang membuat saya semakin lama semakin kagum pada ayah. Selain itu, sikap feodal melekat kuat pada ayah. Jika ada pegawai yang menghadap beliau di kantor, orang itu dibiarkan terus berdiri dan tidak pernah dipersilakan duduk karena memang tidak disediakan kursi di situ. Demikian pula jika ayah berdinas ke kampung-kampung, dia akan selalu berdiri di atas panggung sementara orang lain berdiri di bawah. Beliau harus berada pada pijakan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Perasaan seperti ini saya rasakan ada pula dalam diri saya sebagai hal yang diturunkan oleh ayah dan bukan disebabkan oleh kemampuan saya. Sebaliknya, ibu yang berayahkan penguasa daerah Gorontalo dan keturunan Raja-Raja Monoarfa sangat luas. Beliau bersikap sangat membumi dan mudah mengalah. Serupa dengan saya, beliau lebih suka menjauhi daripada bersoalan dengan orang lain atau berurusan dengan lain. Dan tidak senang menimbulkan keributan dengan orang. Meskipun tidak mengenyam pendidikan tinggi, ibu yang sempat bersekolah kelas 6 di Lager School Belanda memiliki wawasan berpikir luas yang diperolehnya dari pergaulan beliau dengan anak-anak Belanda bersama teman di sekolah. Ibu juga gemar membaca novel dan buku-buku berbahasa Belanda. Selain karena dididik dalam keluarga yang gemar membaca dan bersikap bebas, kemudian ditambah dengan bimbingan suaminya dalam berorganisasi. Ibu kemudian mulai tertarik membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bersama beberapa orang wanita asal Gorontalo, ibu melibatkan diri dalam pendirian organisasi Gerakan Kebangsaan Wanita atau Gerkiwan dengan menghimpun dana dari rakyat yang dikumpulkan dari kampung ke kampung serta sumbangan dari pejabat-pejabat Belanda yang bersimpati. Pada tahun 1948, mereka berhasil membangun gedung Balai Pertemuan yang kini dikenal sebagai Gedung Nasional pada tahun 1948. Meskipun di saat itu Gorontalo masih berada di bawah penjajahan Belanda. Masih teringat suatu ketika saya menegur ibu karena merasa keberatan melihat beliau meminta-minta layaknya seorang pengemis, tetapi ibu tidak pernah merasa malu karena kegiatannya itu. Setelah beliau wafat oleh golongan adat, beliau dianugerahi gelar Lalo Humula Papalotialopilo, yang berarti putri terbaik bangsa yang turut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Banyak makan. Keluarga dari kedua orang tua saya memang berbeda. Bagai langit dan bumi, keluarga ayah yang ahli agama termasuk kurang berada, sementara ibu berasal dari keturunan orang kaya yang memiliki banyak harta dan tanah luas. Lalu ada saja bahan kelakar antara ibu dan ayah. Menurut ibu, memang para ahli agama keturunan lebay itu pandai membaca Al-Quran. Tetapi mereka miskin dan selalu kelaparan. Makannya banyak gitu. Demikian ejek ibu. Kalau diundang kenduri, makannya banyak sekali. Sebaliknya ayah membalas dengan lelucon bahwa keturunan raja-raja dalam keluarga ibu itu bodoh karena perkawinan antara anggota keluarga dekat. Yang memikirkan negara cuma kami, sementara kalian cuma punya kekuasaan tetapi isinya tidak ada. Demikian ujar beliau sambil menunjuk ke kening. Itulah salah satu kelakar yang kerap kali kami dengar antara ayah dan ibu. Keluarga kami boleh dikatakan hidup berkecukupan meskipun tidak dapat dikatakan kaya raya.
Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, dari gajinya sebagai bos Bosatitet, semacam kepala kehutanan daerah, ayah mampu membeli mobil, ibu pun dengan berbekalkan pemberitahuan atau pemberian dari orang tuanya dapat mengenakan perhiasan dan pakaian yang cukup pantas. Dalam hal pendidikan, orang tua kami menganggap pendidikan barat lebih unggul dan cocok bagi kami, anak-anak mereka. Oleh sebab itu kami dimasukkan ke sekolah Belanda. Ketika itu secara tersirat ada semacam kesepakatan dalam keluarga kami untuk tidak memakai nama yang berbau Islam dengan alasan agar kami dapat dengan mudah mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Kami semua 6 bersaudara, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Abang tertua saya lahir pada tahun 1929 dan diberi nama Ahmad. Nama panggilannya di rumah itu Alfred atau Fred. Anak kedua yang lahir pada tahun 1931 bernama Iliana atau lengkapnya Iliana Syarifah. Biasa dipanggil Ili. Ayah memberinya nama itu supaya kemudian hari Ili dapat dengan mudah bergaul dengan orang-orang Belanda. Anak ketiga di keluarga saya meninggal ketika saya masih bayi pada tahun 1934. Namanya Rumi yang diambil dari nama pujangga Persia. Jalaluddin Rumi. Kata orang mungkin saudaranya saya itu meninggal muda karena beban namanya yang terlalu berat. Sesudah itu barulah saya lahir sebagai anak keempat meskipun saya sesungguhnya lahir pada tahun 1936, tetapi KTP saya menyebutkan tahun 1937 sebagai tahun kelahiran saya. Terlahir di saat Hitler mulai mengancam negara-negara tetangga Jerman dan akhirnya pencetus Perang Dunia Kedua. Pada mulanya nama saya cukup singkat, Radif, tetapi pada upacara adat potong rambut yang disebut akiki, ketika potong rambut saya masukkan ke dalam kelapa muda dan dilarung ke sungai. Nama saya ditambah dengan nama lain Halik, sehingga nama lengkap saya menjadi Radik Halik. Saya kemudian dipanggil dengan nama kecil Heng atau Hengki. Setelah saya lahir adik saya Bahrum Uno yang dipanggil Bari. Dia boleh dikatakan kambing hitam dalam keluarga karena kenakalannya. Menyusul kemudian adik bungkus saya, seorang adik perempuan yang lahir ketika Jepang tidak lama kemudian masuk ke Gorontalo dengan kapal perang. Ia diberi nama Carla Karsum, dan biasa kan panggil adik. Ya, begitulah pujangga Shakespeare pernah mengatakan. Apalah arti sebuah nama karena bunga mawar sekalipun diberi nama lain tetap akan menebarkan semerbak harum yang sama. Tetapi bagi kami perbedaan pemakaian nama memberi dampak yang sangat berbeda. Dengan menggunakan nama yang kebarat-baratan di waktu itu kami lebih mudah diterima di sekolah-sekolah Belanda. Menurut ayah, pendidikan Belanda akan memudahkan kami anak-anaknya dalam memperoleh pendidikan untuk menjadi dokter ataupun sarjana hukum Master in the Certain. Sementara itu, pendidikan pesantren akan mengarahkan kami menjadi guru agama. Keterampilan kami berbahasa Belanda juga membawa manfaat dalam pergaulan di masa itu, terutama dalam berteman dengan anak-anak Belanda untuk dapat lebih mudah diterima di sekolah-sekolah Belanda. Kami sengaja tidak menggunakan nama Islam kami. Tetapi tidak semua orang Gorontalo melakukan hal yang kami lakukan. Hanya orang tua yang bekerja dengan pemerintah menunjukkan kecenderungan pemakaian nama yang kebarat-baratan. Mereka juga termasuk kaum elit dan golongan menengah yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Meskipun mereka juga memiliki nama Islam, di depan nama mereka sering dibumbuhi nama barat atau yang terdengar kebarat-baratan. Pada generasi sesudah saya, muncul kembali kecenderungan di antara masyarakat Gorontalo untuk memakai nama-nama Islam. Di kemudian hari, nama panggilan saya Heng sering menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan nama asli saya Radif Halik yang terkesan sangat Islami. Nah, itu aja part kedua. Sampai berjumpa di part ketiga. Terima kasih.